Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau aksen dulu, Ibu belum kenal ya. Ada yang bisa sekolah? Ya. Adil Azizi, Aldo Ezar Ardani, Alfiana Fitri. Ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Sebelumnya kalian sudah mendengarkan apa itu teks eksplanasi? Ya. Sudah ya. Ini belajar lagi sama itu ya. Teks eksplanasi penjelasan tentang fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan dan budaya. Nah, siapa yang tahu eksplanasi itu dari bahasa apa? Indonesia. Dari bahasa Inggris. Inggris. Explain artinya eksplanasi adalah teks penjelasan terjadi suatu peristiwa fenomena serta menjelaskan hubungan sebab akibat yang membuat fenomena tersebut bisa terjadi. Eksplanasi dapat merekam berbagai fenomena. Fenomena apa contohnya? Fenomena sosial. Fenomena sosial misalnya seperti apa? Bullying misalnya ya. Bullying. Fenomena alam misalnya pelangi, fenomena budaya dan fenomena ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan ada banyak, tapi di sini ambil contohnya teknologi. Nah di sini kalian sudah tahu apa tujuan kita mempelajari teks eksplanasi? Apa tujuannya? Tahu apa tujuannya? Apa ya? Tujuan mempelajari teks eksplanasi adalah untuk kita tahu bagaimana teks eksplanasi itu menyusun sebuah fenomena menjadi satu kesatuan. Misalnya, kenapa ya proses hujan bisa terjadi? Kenapa proses pelangi bisa terjadi? Karena teks eksplanasi itu terfokus pada sebabnya. Apa? Hujan. Bagaimana? Kenapa? Bagaimana? Kok bisa terjadi hujan? Bagaimana kejadian hujan itu terjadi? Mengapa? Dan kenapalah hujan itu terjadi? Dia ada 3. Apa? Bagaimana? Dan mengapa? Tujuannya untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan secara sistematis bagaimana suatu fenomena terjadi, serta mengidentifikasi penyebab dan akibatnya. Selain itu, pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menyusun teks eksplanasi sendiri sesuai kaidah yang berlaku. Berarti tujuan kita mempelajari ini supaya kalian bisa menyusun teks eksplanasi itu sendiri. Secara berurutan, itu merah, jingga, kuning, hijau, biru, merah. Namun, maka apa beberapa seperti itu? Langit terjadi karena hiasan, pengaduan, dan penyebaran cahaya matahari oleh tetesan air hujan di atmosfer. Dari beberapa tahapan proses terjadinya pelangi, penghiasan cahaya matahari, pengaduan tetesan air, penghiasan bituan dan penyebaran matahari. Beberapa yang berbeda itu sudah beberapa sehingga itu sudah seperti yang kita lihat di pelangi. Ini ada video juga. Ini video yang ibu buat di sekolah ibu tempat ibu kerja ya. Tadi. Mana ini? Nama pun teks yang ada di samping ya, Pak semua Pak. Video itu melalui apa? Verbal, kan dia menyakiti hati yang memiliki duit ya kan? Iya. Fisik itu kan lebih ke pukul ya tangan. Kalau verbal kayaknya lebih ke merusak mental seseorang ya. Nanti kamu hitam, suntik-suntik, gara-gara dibilang itu. Dulu berusaha untuk urus sama makan. Nah ini apa ini nak? Dendeng ya, tarian Ratu Jaro sebagai cerminan budaya Aceh. Sebenarnya kalau misalnya
Apa contohnya misalnya selain tadi? Budaya. Apa ini bisa juga selain di dunia seni misalnya apa budaya? Kalian pernah dengar nggak kita punya budaya Kandungan? Budaya tuh. Yang tahu nggak tuh? Kanduri Utun yang ada di Aceh itu yang pertama kali mengadakan atau melabelkan Kanduri Utun pertama kali adalah Aceh Timur. Aceh Timur adalah yang punya budaya itu Kanduri Utun. Karena kan memang disahkan di Aceh Timur. Jadi ada banyak fenomena budaya. Nah, ini adalah penampilan tari Ratu Jaro. Yang di samping ini adalah teks eksplanasi ya. Jadi video anak-anak murid ibu nari di depan Bupati Aceh Timur. Nah, ini mau ibu bahas. Kalian pernah dengar saman? Beda nggak sama nama Ratu Jaro? Bedanya di mana? Sama. Coba apa bedanya? Enggak, saman itu dari gayo asalnya. Nah, dari asal saman itu samaniatun 8. Kok bisa 8? Ya, dulunya saman itu 8 orang. Jadi saman, samaniatun 8 bahasa Arabnya. Nah, saman berasal dari gayo dan ditarikan oleh disebutnya Ratu Jaro. Ini coba kalian lihat teks eksplanasinya untuk tari Ratu Jaro tadi ya. Gimana aku cara buatnya? Oke, nah, kalian mungkin fokus ke video ini saja ibu coach kalian video. Ratu Jaro adalah tarian tradisional dari Aceh yang diciptakan oleh Sri Saleh Degam. Amin amin Allah amin. Urang mukmin laki-laki doa. Ada syair, ada syiarnya. Tapi juga dalam eksplanasi budaya itu dia menjelaskan kenapa ada Ratu Jaro. Dia berasal dari mana? Dari kumpulan Niko Ulo lalu digabung menjadi satu disebutlah Ratu Jaro. Nah, ini perhatikan nih, terakhir positif nih. Nah, ini gambar apa? Jadi ini kayak lagi viral ya. Nah, ini teks eksplanasi perkembangan teknologi di bidang pengetahuan. Perkembangan teknologi di bidang pengetahuan berarti eksplanasi itu bisa juga kita buat dalam teknologi misalnya dia ada banyak. Perkembangan teknologi digital dalam beberapa waktu terakhir telah membawa dampak besar pada dunia. Nah, ini eksplanasinya. Pengetahuan berbagai platform dan aplikasi kini hadir untuk mendukung pembelajaran, komunikasi, kreativitas dan produktivitas manusia. Kemajuan teknologi telah menciptakan berbagai alat yang memudahkan manusia dalam mengakses, memahami dan mengembangkan pengetahuan. Dari kelompok ini kan kalian dibagi jadi 4 kelompok. Kalian pilih salah satu. Di dalam ini ada gambar fenomena. Nanti kalian pasang puzzle-nya. Ibu hidupin durasinya. Ibu lihat durasi 5 menit siapa yang cepat. Nah, so yang belakang dulu menyusun misalnya ini contoh ya. Misalnya fotonya itu. Kan ibu kokoh bertadi tambung. Tambung ya. Ibu lihat menitnya yang cepat, ibu tambah poinnya. Udah tahu udah paham? Berarti sekarang kita bagi kelompoknya dulu. Nhập đây nè. Ini tentang apa? Berarti tentang
Bagaimana dan mengapa sampah itu ada? Saatnya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.